Setelah memastikan lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, Indonesia dilema. Pasalnya, jadwal Indonesia di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 nyaris bentrok dengan Piala AFF 2024 pada November mendatang. Piala AFF yang kini bernama ASEAN Championship akan berlangsung mulai 23 November hingga 21 November 2024. Tim asuhan Sinteyong ini akan menjalani pertandingan kelima dan keenam kualifikasi pada 11 November sampai 19 November. Dua laga ini akan berlangsung tandang dan kandang. Meski jadwal pada November ini tidak bentrok, Coach Shin harus menyusun siasat. Pasalnya, jeda antara laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan laga pertama Piala AFF hanya 5 hari. Mengacu jadwal yang telah dirilis AFF, skuad Garuda akan menjalani laga pembuka ASEAN Championship pada 24 November dalam status kandang melawan Laos. Adapun lawan yang akan dihadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 belum diketahui. Undian atau drawing pembagian grup baru akan dilakukan pada 27 Juni mendatang. Selain jadwal yang beririsan, skuad Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala AFF 2024 bisa tak sama. Pasalnya, Piala AFF berjalan di luar kalender FIFA. Artinya, tidak ada kewajiban bagi klub untuk melepas pemain, utamanya pemain yang berkiprah di Eropa, seperti Jai Ijes. Kecil kemungkinan bisa dilepas klub untuk Piala AFF. Untuk menghindari problem yang sama seperti Piala Asia 2023, yaitu rebutan pemain klub Liga 1 dengan Timnas, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Liga 1 2024-2025 tetap bergulir ketika Piala AFF 2024 berlangsung pada November nanti. Selain memprioritaskan SEA Games 2025 di Thailand, kebijakan ini diterapkan mengingat agenda Piala AFF berdekatan dengan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI pun berencana menurunkan pemain muda di Piala AFF supaya mereka lebih matang di SEA Games. Erick mengatakan PSSI tidak terlalu memikirkan negara lain bakal menurunkan skuad utama di Piala AFF. Menurutnya, memainkan pemain muda sangat bagus karena PSSI mempunyai skala prioritas. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan tidak terlalu mengkhawatirkan bila negara lain menurunkan pemain utama di Piala AFF. Untuk SEA Games dan AFF, kita masih menunggu putusan AFF dan juga SEA Games terkait usia berapa yang akan dimainkan di SEA Games. Jadi memang SEA Games menjadi target buat kita. Ini salah satu upaya membentuk tim jangka panjang melalui beberapa event kompetisi, salah satunya AFF sebagai sasaran antara, ujar Erick Thohir. Keputusan PSSI menurunkan pemain muda di Piala AFF sangat menarik perhatian. Beberapa media Asia Tenggara pun bereaksi dengan keputusan PSSI tersebut, seperti yang dilakukan media tetangga, yaitu Malaysia, Stadium Astro. Media tersebut bahkan memuat berita khusus dengan judul yang cukup menarik, Piala AFF, Indonesia pandang sebelah mata. Timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya. Skuad besutan Sinteyong juga sebelumnya menunjukkan kualitas permainan tersendiri di balik penampilan memukau di turnamen Piala Asia Januari lalu, bunyi ulasan dari Stadium Astro. Jika benar-benar konsisten dengan keputusan menurunkan pemain muda di Piala AFF 2024, PSSI layak mendapatkan dukungan. Sebab sejak lama ajang itu memang bukan turnamen resmi FIFA. Pemain muda yang turun di Piala AFF 2024 juga akan mendapatkan pengalaman berharga yang akan sangat penting bagi perkembangan mereka untuk menghadapi ajang yang lebih kompetitif. Beberapa negara lain seperti Malaysia dan Thailand sebenarnya sudah beberapa kali melakukan itu. Mereka tak memaksakan memanggil semua pemain kunci di ajang Piala AFF, apapun yang direncanakan PSSI. Semoga itu semua demi kebaikan timnas dan sepak bola Indonesia.